Halo warga Jakarta, kembali bersama saya Anton Haryadi. Program Berita Jakarta hari ini, Rabu 8 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan rumah pompa Ancol sebagai bagian dari Jaktirta Project 2025 hingga 2027. Kapasitas pompa akan ditingkatkan hingga 40.000 liter per detik untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan Ancol dan Pademangan. Pramono juga menginstruksikan perawatan rutin selama musim kemarau agar seluruh pompa beroperasi optimal saat musim hujan mendatang. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak sebesar 20% bagi sektor restoran dan jasa perhotelan untuk masa pajak Maret 2026. Kebijakan ini berlaku secara otomatis hingga 30 April mendatang melalui layanan pajak online. Langkah ini diambil untuk mendorong daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta. Buntut skandal manipulasi foto AI di aplikasi Jaki, Pemprov DKI Jakarta resmi merekomendasikan penonaktifan Lurah Kalisari. Inspektorat juga memberikan sanksi disiplin bagi sejumlah pejabat kelurahan serta petugas PPSU yang terbukti terlibat. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan setiap aduan warga ditangani secara jujur dan akuntabel. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gejolak global ternyata berdampak langsung pada sejumlah bahan baku, termasuk harga plastik yang mulai meroket di pasaran. Tapi tenang, jangan cemas berlebihan, apalagi sampai panik buying ya. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap melakukan intervensi harga dan pastikan bahan pokok di Jakarta aman. Konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu distribusi bahan baku petrokimia, salah satunya biji plastik. Kenaikan harga energi global otomatis mendongkrak biaya produksi produk turunan dari minyak bumi tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pengadaan plastik menjadi ranah pemerintah pusat yang sebagian besar bahan bakunya masih impor dari luar negeri. Namun, pemerintah Jakarta harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk jika terjadi kenaikan harga di pasaran. Pramono menyebut seluruh pihak harus bersama-sama menghadapi persoalan ini karena dampak dari dinamika internasional tersebut sulit untuk dihindari sepenuhnya. Berikut pernyataan selengkapnya. Kalau plastik, jujur terus terang memang pemerintah daerah, tentunya pemerintah DKI Jakarta sebisa mungkin menahan itu. Tetapi sekali lagi dalam kondisi seperti ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus bersama-sama menghadapi persoalan kenaikan ini. Kalau memang nanti kami melihat bahwa harganya sudah di luar kewajaran, kami pasti akan melakukan intervensi. Di sisi lain, Pramono memastikan stok bahan pokok seperti telur, beras hingga daging di Jakarta masih dalam kondisi aman. Warga pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Ada kabar membanggakan lagi nih. Bukan soal macet atau polusi. Kali ini Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman nomor 2 di Asia Tenggara. Wow. Bukan cuma nyaris sejajar dengan Singapura, tapi tahun ini Jakarta sukses menyalip Bangkok dan Kuala Lumpur. Keren banget ya. Berdasarkan laporan Global Residence Index edisi 16 Januari 2026, Jakarta kini berada di posisi kedua, tepat di bawah Singapura untuk negara Asia Tenggara. Penilaian keamanan kota dunia ini berdasarkan indikator seperti persepsi keamanan publik, tingkat kriminalitas, dan stabilitas sosial. Prestasi ini menjadi lompatan besar, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya,
posisi Jakarta selalu berada di bawah Bangkok, Manila, maupun Kuala Lumpur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, keberhasilan ini adalah buah dari aktivitas masyarakat yang aktif di ruang publik serta kerukunan antar umat beragama yang terjaga dengan sangat baik. Mengenai hasil kota teraman nomor 2 di ASEAN, saya sebenarnya juga surprise. Mungkin karena berbagai kegiatan yang diadakan di ruang publik, mulai dari Natalan, kemudian Imlek, Nyepi, Ramadan, Idul Fitri, yang alhamdulillah menunjukkan kuatnya keberagaman yang ada di Jakarta itu juga menjadi. Dalam laporan tersebut, Singapura meraih indeks keamanan tertinggi sebesar 0,90 dan Jakarta dengan skor 0,72. Pramono berharap predikat ini menjadi motivasi bagi seluruh warga untuk terus menjaga toleransi dan keamanan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kota Jakarta sebagai pusat bisnis dan wisata yang ramah dan aman bagi siapapun. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta sudah siap jadi bagian kemeriahan Lebaran Betawi 2026? Lebaran Betawi 2026 kembali hadir mengusung tema Lebaran Betawi untuk Jakarta, memperkokoh persatuan dalam merawat tradisi menuju Jakarta, kota global. Ada banyak kegiatan seru yang disiapkan untuk menghibur warga Jakarta. Mulai dari atraksi kesenian Betawi, lenong, gambang kromong, permainan tradisional Betawi, sampai sajian kuliner Betawi lengkap. Jangan sampai lupa, catat tanggalnya 10-12 April 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ajak keluarga, sahabat tercinta mengisi weekend seru sekaligus mendukung pelestarian budaya Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.